Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran teknologi perkantoran. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara menggunakan Google Sheet untuk mengolah data sederhana. Kita akan belajar cara menghitung data, jumlah data, nilai tertinggi, data terna, kata-kata, dan data yang paling sering muncul. Nah, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian Google Sheet. Google Sheet itu apa sih? Nah, Google Sheet itu adalah aplikasi pengolahan data berbasis spreadsheet yang digunakan untuk membuat tabel, menghitung data, dan mengelola informasi secara otomatis. Nah, biasanya digunakan di kantor untuk laporan, data karyawan, keuangan, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke data yang akan kita bahas. Pertama kita masuk dulu kali ya ke Google Sheet-nya. Di sini langsung aja kita ketik Google Sheet. Kita enter. Nah, Google Sheet-nya udah ada. Kita langsung aja tekan ini. Langsung kita berada di beberapa template yang sudah tersedia, dan ini masih banyak lagi template-nya. Di sini banyak, kalian bebas menggunakan template yang mana yang mungkin kalian suka. Tapi di sini kalian kalau mau masuk ke Google Sheet itu harus udah masuk Google dulu ya. Jadi harus udah login. Jadi otomatis kesimpan di Google Drive kalian begitu. Karena di sini kita akan membahas dasar-dasarnya dulu. Kita pakai yang blank spreadsheet aja, yang mentahannya aja. Nah, kita langsung diliatin sama menu home-nya. Ini menurut kalian mirip gak kayak Excel? Ya, benar mirip. Cuman mungkin kegunaannya juga sama, tapi beberapa aksesnya beda. Kalau Google Sheet ini aksesnya bisa buat siapa aja, kolaborasi enak. Kita mau kerjain di kantor, di tempat makan, di kendaraan juga kita masih bisa ngerjain ini. Berbeda kalau Excel itu cocoknya untuk diri kita sendiri, untuk mandiri. Kalau ini bisa berkolaborasi, apalagi buat kita yang masih sekolah, tugas banyak berkelompok, itu kita bisa mulai dari sini ya anak-anak. Nah, di sini langsung aja ibu akan bahas dikit-dikit. Nah, di sini ada nama, dan sebenarnya itu untuk judul kalian bisa ubah. Ini kita blok aja, kita ganti judulnya menjadi Google Sheet. Google Sheet. Google Sheet kelas 11 MP. Nah, kita enter aja. Nah, ini otomatis udah kesimpan di Google Drive begitu. Dan toolsnya juga ini mirip-mirip ya kayak yang di Excel, cuman ini kan file. Kalau di Excel tuh ada home gitu. Nah, ini file isinya bisa kita import, kita rename, download, sama aja ya. Nah, di sini menu editnya juga masih sama, view-nya juga oke. Formatnya juga kalian bisa ubah sesuai apa yang kalian mau. Nah, di sini kita coba buat tabel. Nah, kita blok aja. Ini kita udah ada 5 baris 4 kolom. Kita bikin tabel aja.
Nah, ini udah jadi tabelnya di sebelah sini ya anak-anak ya. Kalian takutnya lupa. Dan cara membacanya adalah ini adalah kolom A baris A1. Jadi A1, kenapa ini DS5? Karena kita mengklaim semuanya. Nih D5. Kita mengklaim dari A1 sampai D5. Jadi keseluruhannya ini. Begitu. Nah, karena dasar-dasarnya mungkin kita udah tahu, kita coba Ibu jelasin dulu deh di sini. Apa sih pengertian dari Google Sheet itu sendiri? Nah, Google Sheet itu adalah aplikasi pengolahan data berbasis spreadsheet yang digunakan untuk membuat tabel, menghitung data, dan mengolah informasi secara otomatis. Nah, selain kita membuat tabel, di sini kita juga nanti bisa menghitung data secara otomatis. Gak perlu kita ngitung satu-satu. Misalkan di sini 80 ditambah 20 ditambah 20. Kita hitung kan ini 100 dong. Misalkan kita di sini aja langsung 100 isinya. Itu kan kayak terlalu simple dan terlalu kayak kita mikir banget, dan kita butuh hal yang lebih instan untuk rumus-rumusnya itu. Nanti kita jelasin ya anak-anak. Nah, di sini langsung aja kita coba di tabel yang udah Ibu jelasin. Nah, di sini Ibu udah ada data penilaian karyawan kantor. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus simple yang benar-benar kepake buat kita ngerjain hal-hal yang kecil aja. Gitu. Sebenarnya kecil tapi emang ini dasarnya yang harus kalian tahu. Di sini Ibu udah sediain tabel sederhana. Kita mulai aja. Di sini ada sum. Sum itu apa sih? Sum itu digunakan untuk menjumlahkan semua data. Di sini kita ambil contoh data yang absensi. Nah, kita ambil datanya yang absensi. Nah, untuk otomatis gimana sih? Di sini langsung aja kita ketik sama dengan, kita tulis ulang sumnya langsung kita tekan, dan di sini kita blok aja dari yang 28 sampai bawah ya. 28 sampai 29 ini. Nah, di sini udah ada C3 sampai C12. Kenapa C3 nih? Ini C dan di baris 3. Yang C12-nya di mana? Ini C dan di baris 12. Ini sesuai, kita enter aja. Dan hasilnya udah ada begitu. Nah, lalu kita lanjut ke marks. Itu adalah nilai tertinggi yang sering digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Misalnya kita ingin tahu siapa sih yang paling disiplin di karyawan kantor ini. Nah, sama ini juga, kita mulai dari sama dengan dulu, lalu kita ketik marksnya dan kita tekan lagi, lalu kita tekan yang ini sampai bawah juga. Nah, kita blok aja dari D3 sampai D12. D12 udah kan, kita enter aja dan hasilnya udah ada. Berarti di sini nilai tertinggi yang paling disiplin itu adalah 95, jatuh kepada Kak Hendra begitu. Lalu kita cari tahu siapa sih yang nilainya paling kecil. Nah, karena tadi kita udah mengetahui yang paling tertinggi di kedisiplinannya itu 95, kita cari di yang sama juga di kedisiplinan yang minnya itu siapa. Kita ketik sama dengan, kita ketik juga min, kita tekan minnya, lalu kita blok lagi sama dengan, dan hasilnya 80. Sesuai tidak? Sesuai ya, ini yang paling kecilnya 80 nih. Lalu
Selanjutnya adalah average, dimana ini tuh nilai yang digunakan untuk menilai nilai rata-rata. Sama kita sama dengan dulu, terus kita ketik dan kita blok. Kita akan menggunakan yang dokumen atau hari ini nih. Kita coba E2 sampai E11, lalu kita enter dan hasilnya kata-katanya adalah 13,9. Lumayan ya, berarti kata-katanya 13,9 begitu. Lalu kita coba rumus yang paling akhir, yaitu rumus mod. Di sini digunakan untuk angka yang paling sering muncul. Kita mau cari di yang absensi aja. Di sini kita ketik juga sama dengan, lalu kita tulis mod, kita blok dari sini sampai bawah, lalu kita enter aja dan hasilnya udah ada otomatis. Nah, di sini kalian udah tahu rumus dasar yang harus kalian pelajari. Itu simple, tapi kalian pasti akan ketemu ini setiap saat begitu. Nah, lalu di sini pasti kalian kepo sih, kenapa kok ini tulisan data tabelnya nggak ada garis-garisnya, kenapa? Nah, coba kita kembalikan kepada yang ada garis-garisnya. Kita blok aja, ya tekan yang mark cell. Nah, kita tekan aja dan ini otomatis kembali ke semula. Lalu kita blok lagi, kita tekan lagi dan itu otomatis sudah bisa kita pakai. Ini colornya bisa kita ganti juga, mau warna yang kayak gimana sih, ini udah bisa. Nah, di sini kalian fontnya juga bisa ganti-ganti mau yang kayak gimana, dan kalian lebih suka yang gede-gede apa yang kecil-kecil, ini udah bisa kalian ganti. Nah, begitu. Ini hal kecil yang harus kalian tahu dari Google Sheet ya anak-anak, begitu.